warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Diah Kusmawadani SPD. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan Budi di SMK Gula Raja Wali Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor peserta 357525000343, nomor induk mahasiswa 209250203. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau praktik video pembelajaran untuk melengkapi tugas pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Ini saya absen dulu ya untuk memulai pelajaran pagi hari ini. Yang pertama, Agresia, Alifatul, Ardi, Ainur, Bilkis, Dewi, Galang, Muhammad Pasha, Nathanael Eros, Niken, Ridia, Safa, Syahreza, Tribayu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga pelajaran hari ini lancar. Silahkan untuk Alifatul Guftas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Doa selesai. Oke. Semoga dari doa kita dapat memperlancar kegiatan kita di pagi hari ini ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup riya dan sum'ah. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup riya dan hidup sum'ah. Yang keempat, terbiasa rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran hari ini, kita terfokus pada larangan untuk hidup riya dan sum'ah. Ya, kalian sudah pernah dengar mengenai hidup riya atau sum'ah? Belum, ya. Sebelum kita mulai mengenai pengertian riya dan sum'ah, mari lihat gambar di sini ya. Amatilah gambar-gambar, kemudian sampaikanlah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Ya. Untuk gambar yang pertama, ini kalian lihat gambarnya apa ini? Orang kaya. Terus gambar yang kedua ini apa? Orang yang berfoya-foya. Hidupnya suka apa ini? Bawa apa ini? Belanja. Betul. Terus yang ketiga ini ada apa ini? Yang ketiga ini gambarnya? Bersedekah. Bersedekahnya kepada siapa? Orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ya. Terus yang ketiga ini apa ini? Yang keempat? Apa orang yang? Sholat. Sholatnya diapakan ini? Dipamerkan. Dia apa? Difoto. Difoto agar orang lain melihat ibadah kita. Itu termasuk kegiatan terpuji atau tidak terpuji? Ya,
Jadi riya dan sum'ah di sini kan dia ingin memperlihatkan kegiatannya kepada orang lain. Padahal itu tidak boleh dilakukan, dilarang oleh Allah. Jadi kita tidak boleh meniru mengenai kegiatan riya dan sum'ah. Tuh. Terus di sini saya ingin membagi kalian menjadi dua kelompok, ya. Kelompok A dan kelompok B. Sekarang kelompok A itu adalah kelompok riya. Carilah pengertian riya, terus dalil tentang riya, dan yang ketiga adalah contoh dari perbuatan riya. Kelompok B itu adalah kelompok sum'ah, yaitu carilah pengertian sum'ah, dalil tentang sum'ah, dan juga contoh-contoh perbuatan sum'ah. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya, sekarang ini saya kasih kertas, ya, silahkan didiskusikan nanti selama 5 menit. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan maju ke depan dari kelompok-kelompok tersebut untuk menjelaskan dari hasil diskusi kalian. Paham? Ya, kelompok 1 silahkan dibentuk. Ya, ini kertas folionya ya, silahkan didiskusikan menghadap hadapan. Kelompok 2, silahkan didiskusikan. Bisa dicari sumbernya di buku, lalu nanti ditulis hasilnya. Siap? Ya. Diskusinya sudah selesai? Ya. Tugasnya sudah semua? Ya. Oke. Sudah siap untuk presentasinya? Coba dicek lagi tugasnya. Tadi Ibu memberi tugas apa? Dan apa tadi pengertian? Contoh. Sudah ketemu semua? Sudah. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti yang mau presentasi kelompok 1 dulu apa kelompok 2? 1 atau 2? Ya. Kelompok mana ya? 1 atau 2? Ya, kelompok 2 dulu ya. Siapa yang maju kelompok 2? Lydia sama Safa. Silahkan maju ke depan, dipresentasikan. Diperhatikan ya nanti hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, dari kelompok Suma, ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi sebelum itu, perkenalkan saya Lydia Safi, dan ini nama saya Alfa Lydia Baru. Dan di sini kami akan membacakan dari yang pertama. Suma secara bahasa berasal dari kata Arab sami'ah yang berarti mendengar. Lalu, suma secara istilah berlaku seorang muslim yang memberitahukan atau mendengarkan amal solehnya yang sebelumnya tersembunyi kepada orang lain agar mendapatkan kedudukan, penghargaan, atau keuntungan dari manusia. Jadi di sini teman saya akan membacakan baik dari suma. Dari surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'aqibul lahum nasa bidul mimma khalaqa alaihim
idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, seandainya Allah menghukum manusia karena kezalimannya mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melangkah di atasnya atau bumi, tetapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan kecepatan sesaat pun. Contoh perbuatan suka: menceritakan amalan ibadah atau kebaikan yang telah dilakukan, seperti mengumumkan sedekah kepada orang lain dengan tujuan untuk dibela dan mendapatkan pujian, sanjungan atau pengakuan dari manusia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya. Oke, silahkan kembali ke tempat. Sekarang kelompok pertama, silahkan dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pentingnya kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian ria. Ria secara istilah adalah melakukan perbuatan baik atau ibadah dengan tujuan untuk dipuji, disanjung, dan mendapat perhatian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan ria secara bahasa berasal dari kata ariya'u, berarti memperlihatkan atau pamer. Nah, untuk dalil dari ria sendiri terdapat di Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 6. Alladzina hum yura'un, yang berarti yang berbuat ria. Nah, contoh perbuatan ria ada yang pertama itu bersedekah hanya di depan umum untuk mencari pujian. Yang kedua, memamerkan ibadah sholat atau puasa di media sosial agar dianggap orang yang soleh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dari kelompok selanjutnya. Silahkan kembali ke tempat. Ya, baik. Terima kasih hasil diskusinya hari ini sudah bagus semua ya. Ya, ya. Dari pelajaran hari ini kita itu mempelajari tentang apa? Ria dan sum'ah. Ya. Mengenai ria, ria itu dilarang oleh Allah. Ya, ria itu secara bahasa berarti memperlihatkan, dilihatkan. Terus sedangkan secara istilah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa itu mendengarkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 2, sum'ah itu berasal dari bahasa, katanya tadi apa? Sami'ah, yaitu secara istilah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian, mendapat sanjungan dari orang lain. Seperti ini termasuk akhlak terpuji atau tercela anak-anak? Tercela. Ya, ria itu melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulianya di mata manusia, bukan di mata Allah. Padahal manusia itu harusnya mulia di matanya Allah. Terus ria ini termasuk perbuatan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu syiriknya tetapi tergolong syirik yang kecil. Itu. Jadi kita jangan sampai untuk berbuat ria.
contoh dari perbuatan riya dan sum'ah tadi kan sudah dijelaskan di awal. Ada gambar tadi ya. Ya, gambar yang pertama ini tadi ada seorang mbak-mbak atau anak sekolah memberikan sedekah kepada pengemis tetapi dia foto selfie malahan. Nah, nanti biasanya diupload di media sosial agar mendapatkan pujian dari orang lain. Terus yang kedua, ini kenapa kok gambarnya seperti ini? Ya, dia senang karena mendapat sanjungan. Terus ini gambar yang ketiga kan juga sama. Dia itu pakai HP, lalu ada tongsisnya kan tadi? Dia memberikan kepada pengemis. Yang keempat juga sama gambarnya anak-anak. Juga memperlihatkan amalnya. Ya kan? Terus yang keempat, ini ada orang yang berdoa tetapi di sampingnya ada orang lagi kan. Nanti ketika ada orang, dia berdoanya terlihat serius sampai nangis-nangis. Ya kan? Terus yang keempat, ini dibaca. Nah, dia memperlihatkan kalau dia itu adalah seorang haji. Padahal haji itu termasuk ibadah, tidak boleh diperlihatkan. Berarti gelar hajinya hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, disombongkan. Tuh. Yang ketiga itu tadi, gambar yang tadi apa? Foto. Terus yang keempat? Sholat. Ya, selfie ketika akan sholat. Ya. Di sini riya itu adalah penghapus pahala. Kalau kita melakukan perbuatan tidak atas dasar mencari ridha Allah, itu akan menghapus pahala kita ketika melakukan. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Tuh. Larangan riya di dalam hadis Nabi itu bisa dilihat hadisnya sudah terlihat? Sudah. Nah, hadisnya itu menjelaskan tentang apa? Ya, saya bacakan ya. Dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka. Firman-Nya, carilah manusia waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Jadi kalau kalian memberikan amal terus ingin dipuji, jangan minta pahala kepada Allah. Mintalah pahala kepada orang yang dipuji. Orang yang dikasih ya. Bisa enggak seperti itu? Tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Macam-macam riya itu ada riya kholis, riya syirik, yaitu riya kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan bentuknya riya itu ada riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Kalau riya dalam niat, contohnya seorang berkata bahwa ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat, padahal di dalam hatinya tidak. Yang kedua, riya dalam perbuatan, contoh seorang memakai baju muslim dengan surbannya
agar disangka sebagai orang soleh. Ciri-ciri riya itu ada 6 ya. Ada selalu menyebut dan mengungkit amal baik, beramalnya hanya sekedar ikut-ikutan, malas enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila tidak mendapat cemooh dari orang lain. Nah, dari perilaku riya dan sum'ah itu juga mempunyai dampak negatif, yaitu ada 6. Pertama, muncul rasa tidak puas atas amal telah dikerjakan. Yang kedua, ada muncul rasa gelisah atas amal yang dilakukan. Terus merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang selanjutnya mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Selanjutnya menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan terakhir menimbulkan sentimen apabila pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Ya. Terus cara menghindarinya, biar kita tidak berbuat riya dan sum'ah itu ada meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, menolong pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3. Yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, berniat ridha Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Sudah jelas semuanya? Ya, sudah paham, sudah jelas semuanya. Jadi dari sini kalian tadi belajar tentang apa? Riya dan sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah itu tergolong perbuatan apa anak-anak? Syirik. Syiriknya syirik apa? Kecil. Dan masuk akhlak terpuji atau tidak? Tidak. Ya, karena perbuatannya hanya ingin diperlihatkan kepada orang lain. Itu naudzubillahi min dzalik. Oke. Dari sini kita jadi jangan sampai berbuat riya dan sum'ah anak-anak. Ya. Jangan sampai, karena itu bukan termasuk hamba dari Allah, ya. Jadi kita tidak hanya mengharap ridhonya kepada Allah. Tuh. Saya akan memberi tugas ya untuk pembelajaran di minggu berikutnya, ya. Saya informasikan nanti kalian ya mencari bab selanjutnya yaitu tentang hidup berfoya-foya ya. Dicari artinya, dalilnya, dan juga contoh perbuatannya. Paham? Nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Sampai jumpa kembali di pertemuan di selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.